Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km di sebelah selatan kota Surabaya. Dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dan dikenal dengan julukan Kota Pelajar. Saat ini, saya akan kembali menelusuri kawasan legendaris yang ada di Kota Malang. Bersama saya Gisela Tahapari, inilah Di Balik Cerita. Pemirsa, setiap cerita pasti memiliki makna. Di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana sejarah dan latar belakang dari kawasan-kawasan yang ada di Kota Malang. Pemirsa, kawasan yang pertama saya kunjungi adalah wilayah Kayu Tangan. Pemirsa bisa saksikan ini di belakang saya, ini adalah Gereja Bunda Hati Kudus Yesus, dan juga di sebelahnya adalah Sarina, di mana kawasan Kayu Tangan ini merupakan kawasan bersejarah sejak zaman Hindia Belanda karena merupakan pusat perdagangan pada saat itu. Pemirsa juga bisa saksikan ada beberapa pertokoan-pertokoan di sekitar sini yang pada saat itu masyarakat Malang ini menjadikan kawasan Kayu Tangan ini sebagai pusat perdagangan. Masih banyak lagi pemirsa cerita-cerita dari kawasan Kayu Tangan ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Di Balik Cerita. Selain Jalan Ijen, Kota Malang memiliki seruas jalan lain yang tidak kalah legendarisnya dan tak dapat dipisahkan dari sejarah kota ini. Jalan ini bahkan memiliki usia yang sudah lebih tua dari Jalan Ijen dan merupakan akses utama ke pusat Kota Malang. Hingga saat ini jalan ini tak pernah sepi dan selalu dilewati oleh lalu lalang pengendara. Jejak-jejak lawas masih dapat dinikmati di jalan ini, walaupun sudah mulai banyak bangunan kuno yang dirubuhkan. Jalan ini adalah Jalan Kayu Tangan atau yang kini disebut sebagai Jalan Basuki Rahmat. Kayu Tangan pada masa lalu merupakan pusat pertokoan sejak era Hindia Belanda. Berada di kawasan utara alun-alun Kota Malang, jalan ini merupakan penghubung utama antara wilayah Malang yang sudah mulai berkembang di medio akhir 1800-an. Di daerah ini, pada masa-masa awal pendirian Kota Malang juga dilintasi oleh jalur tram yang menghubungkan sebagai tempat di Kota Malang. Setelah Kota Malang berdiri, wilayah Kayu Tangan semakin berkembang dan merupakan pusat perdagangan. Di jalan ini terdapat berbagai macam toko yang berjajar membentuk sebuah areal perdagangan yang cukup elit pada masa itu. Hal ini terutama karena sebagian besar pedagang serta konsumen di wilayah Kayu Tangan merupakan warga Belanda yang tinggal di Malang.
Berada di kawasan Kayu Tangan, Kota Malang, sangat senang sekali pemirsa karena saya sendiri bisa menemukan gedung-gedung bersejarah yang ada di Kota Malang pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Dan di belakang saya ini, saya tepat sekali melihat view yang sangat luas. Ada gereja Kayu Tangan, atau saat ini disebut dengan Gereja Hati Kudus Yesus, di mana gereja ini merupakan gereja tertua di Kota Malang karena dibangun pada tahun 1905. Dan gereja ini sendiri adalah bergaya gotik karena dibangun oleh pemerintah Belanda pada masa itu yang fungsinya untuk sebagai sarana beribadah bagi umat Katolik yang ada di Kota Malang. Dan pemirsa, pemerintah Kota Malang sendiri sudah menetapkan bahwa Gereja Hati Kudus Yesus ini atau yang dulu dikenal dengan Gereja Kayu Tangan ini sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Kota Malang. Baik, saya akan lanjutkan kembali perjalanan kali ini di kawasan Kayu Tangan. Pemirsa, Gereja Kayu Tangan secara tidak langsung juga memiliki hubungan erat dengan sejarah perkembangan arsitektur era kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Gereja ini termasuk golongan bangunan yang dibangun oleh arsitek ternama Belanda antara tahun 1900 hingga 1915. Seni bangunan gereja menunjukkan ciri khas bangunan pertengahan abad 19 dengan struktur gedungnya yang tinggi dengan gaya arsitektur gotik. Pemerintah Kota Malang menetapkan Gereja Hati Kudus Yesus ini sebagai salah satu benda cagar budaya karena keberadaannya memiliki peran penting dalam perkembangan Kota Malang. Setelah dari kawasan Kayu Tangan, saya menuju kawasan Embong Arab yang juga merupakan kawasan legendaris di Kota Malang. Pemirsa, Kota Malang sebagai kota pendalamanlah yang menjadikan Malang sebagai salah satu kota tempat persebaran agama Islam oleh kaum Arab. Dari situlah awal mula orang Arab berbondong-bondong menempati pesantren yang berbeda lokasinya di Kota Malang. Pemirsa, setelah tadi Anda melihat bagaimana sejarah dari kawasan Kayu Tangan yang ada di Kota Malang, saat ini saya berada di Jalan Ade Irma Suryani, di mana daerah ini adalah merupakan kawasan bersejarah yang ada di Kota Malang pada masa pemerintah Hindia Belanda. Kawasan ini pada saat itu dikenal dengan nama Embong Arab. Karena keberadaan Kota Malang ini sebagai kota pedalaman, ini yang membuat orang-orang menyebarkan agama Islam untuk masuk ke Kota Malang. Dan pada tahun 1883, pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri telah membuat peraturan untuk menetapkan pembagian kaum-kaum yang ada di Kota Malang. Dan untuk orang-orang Arab yang sudah masuk di Kota Malang ini, pada masa pemerintahan Hindia Belanda ini ditempatkan di satu tempat di wilayah ini yang saat ini sedang saya datangi. Inilah yang dinamakan kawasan Embong Arab.
Namun sejak 1854 ada kebijakan yang bernama Rangering Reglement. Pengelompokan tempat dimulai sejak 1882. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda memberikan lokasi yang berhak dihuni oleh kaum Arab yang dikenal dengan Embong Arab, yang diartikan sebagai jalan milik orang Arab yang terletak di sebelah barat Pasar Besar. Bergeser ke arah timur, ada Jalan Ade Irma Suryani yang berada di sisi kanan dan kiri Embong Arab. Wilayah ini lebih terkenal dengan sebutan Tongan. Terdapat mebel, toko perlengkapan haji, dan toko lain yang identik dan sejenis dengan yang ada di Embong Arab. Pemirsa, saya benar-benar merasakan bagaimana suasana yang dibentuk dari permukiman Arab ini. Karena memang kaum Arab kebanyakan profesinya adalah pedagang. Di tempat ini banyak sekali saya temukan perlengkapan khas Arab, seperti parfum dan juga toko buah kurma. Ya pemirsa, ketika saya berjalan menelusuri Embong Arab yang ada di Kota Malang ini sangat tepat sekali apabila memang tempat ini pada zaman masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda memang lebih banyak didominasi oleh orang-orang Arab yang sudah singgah di Kota Malang, karena terbukti juga dengan pertokoan-pertokoan yang ada di sekitar sini. Saya pun juga menemukan penjualan-penjualan khas Arab seperti juga ada kurma dan juga parfum-parfum. Dan setelah dari kawasan Embong Arab ini yang ada di Kota Malang, saya akan mengajak Anda menuju kawasan yang juga bersejarah di Kota Malang, yaitu kawasan Pecinan, tepatnya ada di sebelah barat dari Pasar Besar Kota Malang. Mari ikuti saya. Kota Malang juga mempunyai Kampung Pecinan, sebuah kampung yang di kota-kota lain diidentifikasi sebagai kampung dengan mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa. Perkembangan warga keturunan Tionghoa di Jawa memang begitu pesat, karena pada 1800-an saja sudah ada sekitar 100.000 yang meningkat 5 kali lipat pada abad ke-19. Ya pemirsa, kalau tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana sejarah dan asal-usul dari kawasan Embong Arab Malang, saat ini saya sudah ada di destinasi terakhir, yaitu di kawasan Pecinan, di mana kawasan Pecinan ini pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada zaman dahulu, ini terkenal dengan kawasan yang dipusatkan oleh warga-warga Tionghoa. Seperti itu pemirsa, dan kawasan Pecinan ini sudah mulai berkembang sejak tahun 1825 yang berpusat di daerah sekitaran Boldi dan juga Kebalen. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu toko bagi masyarakat Tionghoa yang ingin menghiasi atau yang ingin mencari pernak-pernik bernuansa Tionghoa. Dan kawasan yang ada toko ini yang ada di daerah Pecinan ini hingga saat ini masih dijadikan sebagai pusat-pusat perdagangan bagi masyarakat Tionghoa yang ada di sekitar sini. Dan juga di sekitar Pecinan ini juga masih digunakan sebagai tempat tinggal dari warga-warga Tionghoa. Dan keberadaan dari kawasan Pecinan ini pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda juga ditandai dengan berdirinya Kelenteng En Angkyong, Kota Malang.
Pemirsa, perkembangan masyarakat Tionghoa di Malang dimulai pada tahun 1760 dan pembentukan kawasan pecinan sebenarnya merupakan salah satu hasil dari aturan Witjesstensel yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Di dalam aturan ini, masyarakat Malang juga dikelompokkan menjadi 4 jenis berdasarkan etnis, yakni Eropa, Tionghoa, Arab, dan pribumi. Masing-masing etnis harus menempati wilayah yang sudah ditentukan. Sejak saat itu, masyarakat Tionghoa mulai mengembangkan aktivitas ekonominya. Walaupun orang-orang Tionghoa dikenal ulet dalam berdagang, mereka berdagang sesuai dengan suku mereka masing-masing. Setiap suku akan berdagang satu jenis barang dagangan yang berbeda dengan suku lain. Seiring dengan perkembangan kota Malang, masyarakat Cina bergeser ke wilayah yang dekat dengan pasar besar. Apalagi masyarakat tersebut kebanyakan bekerja sebagai pedagang, sehingga bisa berkembang untuk meningkatkan kondisi perekonomian kota Malang. Saat ini batas pecinan dengan perkampungan pribumi sudah semakin kabur karena pertumbuhan perekonomian di kawasan sekitarnya. Lingkungannya kini berubah dari hunian menjadi kawasan perdagangan dengan bangunan-bangunan berupa ruko. Walaupun telah termakan usia, jejak-jejak pecinan masih terasa hingga saat ini. Demikian pemirsa, di balik cerita kali ini Anda tadi sudah menyaksikan sejarah asal-usul dari kawasan bersejarah di Kota Malang. Ada dari kawasan Kayu Tangan, Embong Arab, dan yang terakhir adalah di kawasan Pecinan ini. Kiranya dari acara ini bisa membawa manfaat bagi kita bersama, bahwa teruslah dan lestarikanlah menjaga kota kita, teruslah menjaga kebersamaan di tengah keragaman yang ada. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Demikian di balik cerita kali ini, sampai jumpa minggu depan.